Tuhan bersama aku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau hidup Tuhan, memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh-sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah ada di rumah saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan. Shalom buat saudara dan saudariku dimanapun kita semuanya berada. Saya baru saja belajar gitar, jadi dimaklumi ya kalau banyak salah kuncinya. Dan kalau bisa diajari, meskipun secara online ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk menonton akun Kesaksian Rohani ini. Masih tetap bersama saya, Ingvi Rizky Ramadan, yang terus akan mewartakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan pribadi saya. Dan kali ini saya tidak menyaksikan apa yang saya alami, tapi saya memiliki sahabat dan juga tetangga kos ya, yang akan berbagi, yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara ini, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan oleh kesaksiannya. Secara jelasnya saya langsung sampaikan, saya langsung beri waktu kepada saudari Ibu Ratna yang juga saya pernah layani. Kalau teman-teman ingat di video saya yang sebelumnya, yaitu ketika saya melayani beliau di kos-kosannya memberikan berkat ya, dan kemudian Tuhan ternyata menggerakkan hati Ibu Ratna untuk kesaksian di akun rohani saya ini. Nah, bagaimana cerita kesaksiannya? Mari kita silakan saja untuk Ibu Ratna, silakan Ibu datang ke sini Ibu. Iya, salam. Dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini juga
saya dan Mbak Ingvi, tetangga kos, ingin menyaksikan kedahsyatan tentang kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya kan bekerja ini jual beli, jual dagang lah ibaratnya, ya pakaian, ya sepatu, ya sandal, ke rumah-rumah, ke kos-kos gitu. Terus waktu saya di kos itu habis menata barang-barang saya di kos itu, tak atur rapi-rapi, terus kan tinggal sedikit tak catat gitu, oh besok saya mau order ke pasar, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini gitu. Terus habis itu tiba-tiba pintu kos saya jam 12 persis diketuk orang. Tok, tok, tok. Loh, kok malam-malam ada yang ketuk pintu? Saya kaget. Terus saya nggak berani buka pintu karena saya sendiri. Saya hanya menyahut. Siapa? Di luar ada orang menyahut. Beta. Beta, Mbak, beta. Beta ini. Beta siapa? Saya tidak kenal orang. Beta tidak kenal orang. Siapa? Beta. Mbak, buka dulu pintu. Beta sonde berani buka pintu. Beta sonde kenal. Begitu saya intip dari gorden, ada Mbak di jendela itu, tak intip, terus Mbak tadi bilang, buka dulu pintu Mbak, saya ingin didoakan. Oh begitu, terus saya buka, baru itu saya berani buka pintu, tak suruh masuk, namanya sudah malam, tak tutup lagi pintunya, kan jam 12 malam. Terus saya tanya sama Mbak Yanti. Mbak Yanti tadi kan orang dari suku Rote. Dia tak lihat itu perutnya ada gede gitu loh. 9 bulan ya. Terus dia bilang gini, Mbak, sampean kepingin didoakan apa? Saya ini imannya tipis, Mbak. Saya seorang murtadin. Saya tidak seberapa ngerti Alkitab. Kenapa Mbak kok percaya sama beta, percaya sama saya? Terus Ibu Yanti tadi bilang gini, tidak, sonde, beta mau Mbak yang berdoa kasih beta, kasih doa ini bayi. Terus saya bilang, Mbak kan nona apa ibu apa Mbak ya, saya enggak tahu, orang luar Jawa itu manggil. Terus saya bilang agamanya apa? Muslim, dia bilang. Terus Mbak tadi itu bilang gini, Muslim. Setelah dia bilang Muslim, tetangga kos itu ada yang kiai, itu ada yang ustadz, itu ada yang ini, banyak yang Muslim. Saya ini orang Kristen, Mbak. Mbak salah alamat kalau ketuk pintu saya. Kenapa Mbak ketuk pintu saya malam-malam begini? Itu loh ada kiai, itu loh ada ustadz. Sonde, beta mau Mbak yang berdoa kasih beta. Terus, oke, kalau gitu kita doa sama-sama. Apa yang ingin didoakan Kakak Yanti namanya ya? Iya, keluhannya apa? Terus Kakak Yanti tadi bilang gini, Mbak, beta ada hamil 9 bulan, Mbak. Terus, itu kan berkat Tuhan. Kalau hamil 9 bulan, sampai begitu, Mbak. Beta sudah ke bidan. Bidan bilang, bayi beta sungsang. Terus saya menyahut, kalau sungsang, ya harus ke dokter. Terus disaut lagi sama Ibu Yanti tadi, sonde Mbak, saya sudah ke dokter, katanya mahal kalau operasi. Beta sonde ada uang, sonde ada
uang lah ibaratnya. Terus gimana ya Mbak ya? Mbak percaya dengan saya, kasih doa, kasih Mbak. Iya, umur kandungannya berapa? 9 bulan. Oke, Mbak percaya dengan saya hanya perantara. Tapi Tuhan Yesus Mbak yang menentukan ya Mbak ya. Terus Mbak tadi bilang, iya. Terus mari kita berdoa sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya pegang ini perutnya ini yang gede 9 bulan ini tak pegang gini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau mengurapi Ibu Yanti ini Tuhan. Engkau tahu keluh kesah Ibu Yanti ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa Ibu Yanti ini tidak bisa membayar sesar di dokter karena bidan juga tidak mengatasi bayinya sungsang. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, lancar dalam melahirkan. Puji Tuhan, jam 12 malam itu saya doakan. Pagi subuh jam 4 itu dia melahirkan normal, anaknya perempuan, tidak sungsang juga, tidak jahitan juga, dan biayanya ringan. Ya, puji Tuhan lah. Ya, itu kesaksian saya. Sebenarnya saya ini tidak mau bersaksi dari kemarin-kemarin itu. Cuma hati saya ini galau. Kayaknya disuruh Tuhan, kamu harus menjadi saksiku. Kamu harus menjadi saksiku. Kamu harus menjadi saksiku. Tuhan, saya tidak mau bersaksi lagi Tuhan. Gimana? Kamu kenal Mbak Ingvi. Coba kamu menghubungi Mbak Ingvi. Kamu harus bersaksi. Dan saksi-saksimu untuk berikutnya lagi. Nanti suatu hari kemudian ketemu lagi dengan Mbak Ingvi. Boleh silakan kamu bersaksi lagi. Pokoknya yang satu ini, tahap ini, kamu harus bersaksi dulu. Kamu harus menjadi saksiku. Itulah kesaksian saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila ada kesalahan, ucap, tutur kata, mohon dimaafkan saya Tuhan. Kalau memang Tuhan ingin saya bersaksi, sebenarnya saya tidak mau bersaksi. Tapi saya tidak bisa tidur. Tidur itu rasanya gelebek. Saya harus ngomongin tentang kedahsyatan Tuhan Yesus. Itu Mbak Ingvi. Terima kasih. Luar biasa. Tapi sejujurnya saya juga nggak ngerti ini Ibu Ratna ini mau saksi apa ya, saya nggak ngerti, saya nggak dikasih bocoran. Saya nggak dikasih bocoran terlebih dahulu. Ternyata Bu Ratna bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi tabib ya. Loh, sini aja. Menjadi menjadi dokter ya untuk menormalkan. Ini kok sama pengalamannya sama saya. Jadi pada waktu itu Silsi ya, Bu Ratna ini kan juga kenal sama adik saya Silsi. Nah, Silsi itu kan waktu hamil ya. Waktu hamil itu masih di kos-kosan yang sebelumnya itu loh Bu ya. Belum di sini. Nah, kan saya waktu itu juga nggak ada rencana sama sekali untuk mengambil bayinya kan. Untuk mengadopsi bayinya itu saya nggak ada sama sekali. Dan saya itu nggak mau untuk mengambil bayinya Silsi. Karena menurut saya, kan saya ini single parent, nggak punya suami, anaknya sudah 2, yang satu, aduh seperti itu kan kelakuannya Lewi ya, Ibu tahu sendiri. Nah, terus jadi nggak mungkin saya itu mengambil anaknya Silsi, tapi pada waktu bayinya, kandungannya tuh umur 8 bulan gitu atau 9 bulan, tapi belum mau melahirkan, itu Tuhan tiba-tiba bilang begini, kamu doakan itu perutnya adik kamu. Nah, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa kalau didoakan saja. Saya bilang gitu. Terus kamu doakan perutnya sama kamu peluk ini adik kamu. Nah, saya doakan apa ini Tuhan? Terus Tuhan yang membimbing saya. Saya berdoa bahwa
suatu hari nanti anak bayi ini menjadi anak Tuhan dan membawa ibunya untuk bertobat. Saya berdoa demikian, itu yang menurut hikmat Tuhan. Jadi kemudian saya peluk adik saya supaya adik saya ini boleh mengenal Tuhan dan bayi ini boleh tetap membawa dan mendekatkan ibunya kepada Tuhan. Dan setelah itu saya amin. Nah, kemudian kan proses kelahirannya si Lydia ini kan mendadak. Jadi tanggal 1 Januari 2022 dia itu lahiran dan si Silsi ini melahirkan itu sudah berdarah-darah. Dia itu dari luar kota datang ke rumah saya itu sudah berdarah, itu sudah mau melahirkan. Dan tanggal 1 Januari itu kan tahun baru. Itu saya panggil Grab, itu enggak ada yang mau Grabnya. Mobil itu enggak ada yang mau. Akhirnya saya bawa Silsi ini untuk naik motor. Dan sebelum naik motor, saya tuh pegang perutnya gitu. Dalam nama Yesus, tenanglah dulu bayi, tenang dulu kamu ya sampai rumah sakit, saya bilang gitu. Akhirnya saya bawa itu naik motor itu, anak itu naik motor sudah gelisah, orang mau lahir ya. Terus sudah sampai deket Dokter Sutomo, itu saya berdoa gini, Tuhan ini nggak kuat lagi, ini sampai brojol ini gimana. Terus Tuhan menyuruh saya itu menoleh ke belakang. Dan ketika saya menoleh ke belakang, saya itu nemu taksi online. Terus saya langsung, Pak, tolong adik saya. Langsung dibawa dia ke rumah sakit Dr. Sutomo. Lah kok ndelala, kata orang Jawa bilang, ndelala itu. Baru saja adik saya itu ditaruh di kursi UGD yang dorong itu loh Bu. Baru saja di situ, belum kemana-mana, masih di UGD situ. Itu bayinya lahir. Jadi benar-benar saya nggak ngerti gimana kebetulannya kok kita ini memiliki satu kesaksian sama tentang orang hamil, tentang tangan kita ini dipakai Tuhan secara luar biasa ya, memiliki kuasa. Nah, menurutnya Bu Ratna, saya mau tanya sama Bu Ratna itu kenal nggak sama Mbak Yanti ini sebelumnya? Nggak kenal. Dia langsung ketuk kamar saya. Dia taunya saya berdagang sepatu, sandal, pakaian, gitu. Taunya dari Mbak Yanti kenal dari mana sama Bu Ratna? Tetangga kos. Oh. Cuma saling lihat. Tapi nggak pernah curhat-curhatan, nggak pernah. Nggak pernah. Saya juga nggak tahu kalau dia hamil. Cuma apa sepintas gini. Iya. Oh, tapi Mbak Yantinya ngerti kalau ibu ini Kristen? Tahu. Oh. Waktu saya ibadah bawa Alkitab ke gereja, dia mengerti. Tapi satu lagi kesaksian saya, pas di kos-kosan itu kan ditulisi dijual kos-kosannya. Setelah Ibu Yanti tadi itu melahirkan subuh itu, saya kan pulang dari kulaan, tak lihat kok kos-kosannya sepi. Tak pikir kos-kosannya sudah laku. Terus saya tanya sama mama kos, Mama, kok semua orang sepi? Kemana semua? Apa kos-kosan ini sudah laku, Ma? Apa tinggal peta yang belum pindah? Sonde. Semua ada ke rumah sakit. Yanti ada melahirkan. Mungkin Mbak pergi belanja, langsung belanja gitu, bayinya langsung brojol ya. Mungkin pesawatnya Mbak itu belum sampai baru 10 menit lepas landas lah, bayinya itu langsung keluar begitu. Terus habis itu saya langsung ke rumah sakit, saya tanya Ibu Yanti, bagaimana bayinya? Mbak, terima kasih. Mbak, tolong saya pinjam Alkitab. Tidak usah pinjam, Alkitab saya aja. Saya nggak bisa ngadu apa-apa untuk perlengkapan bayi. Alkitab aja tak pakai kado Ibu Yanti ya. Nggak apa-apa tambah. Nggak apa-apa, Alkitab yang tak pakai hari-hari, tak pakai kado aja ke Ibu Yanti. Nanti Ibu Yanti belajar. Terus, Mbak, saya kepingin dibaptis. Saya bukan pendeta. Ibu Yanti tak antarkan ke gereja supaya ketemu dengan pendetanya. Saya nggak ngajak Ibu Yanti untuk pindah agama loh ya. Saya nggak pernah ngajak, saya cuma mendoakan aja. Terus
Kakak Yanti tadi itu bilang gini, "Sonde Mbak, dalam hati beta ini beta sudah janji jika Tuhan Yesus, Tuhannya Mbak ini menolong beta, beta akan mengikut Mbak, beta akan meninggalkan agama Muslim." Akhirnya besok setelah keluar dari rumah sakit, dia itu tak antar ke gereja, tak kenalkan di gereja, pokoknya ngisi-ngisi, terus katekisasi, terus saya bilang, "Ibu Yanti, nanti berurusan sendiri dengan gereja ya. Masalahnya apa? Saya sudah menghantarkan Ibu Yanti ke gereja, ketemu dengan pendetanya, dan saya melanjutkan usaha saya sendiri." Ya puji Tuhan, suami dan anak Ibu Yanti dan keluarga Ibu Yanti sekarang sudah mengikut Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Satu orang diselamatkan saja, malaikat bersorak. Ini satu keluarga. Iya. Suaminya juga Muslim tadinya. Iya. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini banyak pertanyaan ini dari kesaksian Ibu. Jadi awalnya karena Bu Ratna itu bawa Alkitab gini ya. Iya. Alkitab manual ya. Iya. Nah, lewat kamarnya dia. Nah, itu menarik sekali karena zaman sekarang orang Kristen itu jarang membawa Alkitab. Karena Alkitabnya ada di HP, Alkitab digital. Ternyata membaca Alkitab secara manual itu ada pentingnya. Nah, ketika kita bawa Alkitab, orang tahu kita Kristen. Nah, orang akan tertarik dengan apa yang kita bawa ya. Orang akan tertarik dengan Tuhan karena Tuhanlah yang ada di dalam hati kita, dan Tuhan kita mengikuti kegerakan Tuhan. Jadi tadi saya juga sempat berbicara dengan teman tapi lewat telepon bahwa apakah masih penting, apakah masih diperlukan Alkitab manual. Jadi menurut Ibu Alkitab manual itu sangat diperlukan ya. Lebih senang membaca Alkitab begini daripada di HP gitu ya. Iya. Iya, itu yang sering dilupakan oleh orang Kristen. Jadi saya juga lagi ada kegerakan untuk membagikan Alkitab kepada setiap, karena Alkitab juga sekarang harganya juga tidak murah ya kan. Saya tuh tergerak memberikan Alkitab, mengirimkan Alkitab. Tadi kan saya juga bilang Bu Ratna, "Bu, saya habis ngasih Alkitab gitu kan ke saudara di Riau." Jadi beberapa ini saya pelayanan, dan sebenarnya saya bilang ini sama Tuhan, "Tuhan, Alkitab itu enggak murah. Saya tahu Alkitab itu mahal. Tapi banyak orang yang ternyata itu butuh sama Alkitab." Saya tergerak untuk memberi. Walaupun saya juga nggak punya uang, tapi saya percaya Tuhan sendiri yang akan menyediakan. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kita memberikan firman Tuhan kan sama orang, kita sama dengan memberikan keselamatan dan membagikan kehidupan. Nah, pertanyaan berikutnya, berarti Ibu Ratna nggak punya Alkitab sekarang? Ada. Saya beli lagi dari hasil dagang, saya beli Alkitab lagi. Setelah Alkitab saya, waktu itu kan memang saya punya Alkitab 1, tapi nggak punya perlengkapan bayi. Sedangkan hati saya kepengen ngasih perlengkapan bayi, berhubung dagangan saya ini nggak ada perlengkapan bayi untuk menyenangkan Ibu Yanti. Akhirnya Ibu Yanti tak kado Alkitab tadi itu. Sekarang bayinya udah usia berapa? 20 tahun. Bayinya? Iya, sudah 20 tahun. Walah, ini ceritanya dulu. Iya, sudah 20 tahun satu keluarga. Pelan-pelan sudah ikut Tuhan Yesus. Oh, rupanya maksudnya tiba-tiba Tuhan itu mengingatkan kesaksian ini sama Ibu. Iya. Luar biasa, saya pikir kemarin. Soalnya saya kembali keluar Jawa itu sama mama saya nggak dikasih izin karena mama saya kan usianya sudah 80. Saya kembali lagi keluar Jawa meneruskan dagang, nggak boleh. Kamu dagang aja di Jawa apa adanya gitu. Oh, walah, pikir itu kemarin. Jadi ini kejadiannya di luar Jawa. Iya. Oh, tapi sekarang Ibu sudah punya Alkitab. Sudah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya pikir masih bayi, udah kita kado aja bayinya lah, kok sudah 20 tahun. Tapi Ibu masih kontak sama Mbak Yantinya? Dulu itu kan HP jarang-jarang ya. Oh iya ya, jadi sekarang saya sendiri juga nggak punya nomornya
nomornya dia. Oh. Karena saya kan pedagang keliling. Dari kos yang satu ke kota yang satu, ke pulau yang satu, pindah pulau lagi yang satu. Jadi sudah ibaratnya itu gak habis gak menentu, nomaden ya. Nah, habis dagang di sini sudah selesai semua, saya pindah ke kota lain, ke pulau lain lagi, sudah nggak menjajaki perdagangan lagi. Iya. Nah, ini misalkan ini kan YouTube ini kan dilihat oleh banyak orang ya, kita nggak pernah mengerti dan nggak ada kebetulan kenapa kok tiba-tiba Tuhan itu menggerakkan Bu Ratna kesaksian yang ini ya. Misalkan si Kak Yanti tadi itu orang mana, orang Rote. Nah, misalkan tidak sengaja melihat Ibu Ratna mau berpesan apa nih di sini? Misalkan ketemu nih, dilihat sama Mbak Yanti. Ibu Yanti, saya yang pernah mendoakan Ibu Yanti. Saya Ratna, Ibu Yanti. Mungkin 20 tahun Ibu Yanti lupa. Tapi hati saya sonde akan lupa. Sonde akan lupa Ibu Yanti. Sonde akan lupa kemurahan Tuhan Yesus. Itu aja Mbak Invi. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Dan jadi teman-teman tadi sudah dikatakan bahwa Ibu Ratna ini adalah seorang murtadin, sama dengan saya, cuman ya duluan Ibu Ratna ya, lebih dulu mengenal Tuhan Yesus. Nah, memang menjadi murtadin itu memang tidaklah gampang ya. Murtadin adalah sebutan bagi orang yang muslim kemudian pindah ke Kristen. Tetapi Tuhan menyebut kita bukan sebagai seorang murtad, tapi seorang yang telah dimenangkan, seorang yang telah ditebus oleh Tuhan menjadi seorang orang-orang yang diselamatkan. Nah, buat teman-teman juga di luar sana memang tidak mudah ya kita mengarungi kehidupan ini, kita tidak mudah merasakan yang namanya hinaan, cercaan, kucilan, dan mungkin juga perilaku-perilaku yang tidak adil yang kita rasakan, sehingga kita itu seperti benar-benar hati kita itu seperti kadang-kadang tidak mampu, seperti putus asa dan ingin menyerah. Tetapi buktinya sampai selama ini Ibu Ratna tetap memegang Tuhan Yesus di dalam hati Ibu Ratna. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, apa yang membuat Ibu Ratna itu tetap memegang Tuhan Yesus meskipun sampai saat ini Ibu Ratna itu juga bisa dikatakan masih berjuang di dalam hal ekonomi juga. Ibu Ratna ini adalah profesinya itu sekarang ini kayak lulur gitu ya, pijat, lulur dari dan pijatannya itu enak banget gitu ya. Saya kalau dipijat Bu Ratna ini langsung nggak capek gitu, keliling gitu ya. Nah, apa sih yang membuat Bu Ratna itu bertahan sampai sekarang untuk mengikut Tuhan Yesus? Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Saya berdagang keluar Jawa lagi sama mama saya kan enggak boleh. Terus modal juga karena pandemi sudah enggak ada modalnya. Jadi mama bilang, apa yang kamu punya, ilmu waktu kamu kuliah dulu yang kamu punya, itu amalkan untuk mencari uang. Akhirnya, ya itu tadi Mbak Ingvi, saya bisa pijit, bisa lulur dari saya kuliah dulu. Makanya teknik memijat, lulur itu tidak abal-abal ya. Saya juga punya ijazah Depkes negara, kejaksaan juga ada. Iya, jadi tidak kebetulan dulu pernah belajar gitu ya, jadi bisa untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, berarti ini juga sama seperti saya, yaitu satu-satunya di dalam keluarga yang sudah mengenal Tuhan Yesus, karena semuanya belum, sama kayak saya ya. Sama orang tua juga belum. Jadi sampai sekarang kita lagi berdoa dan berjuang bagaimana kita rindu keluarga kita juga mengenal Tuhan, tapi bagaimana dimulai dari diri kita sendiri untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena Tuhan juga berfirman dalam Alkitab bahwa kita adalah suratan terbuka Tuhan. Maka apa yang mesti kita lakukan adalah
menurut firman Tuhan. Tetapi memang manusia memang tidak kebal dosa. Pernah memang kita sesekali mungkin terjatuh di dalam dosa, tapi kita memiliki seorang pembela, ya, kita memiliki roh yang membela kita, yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa Bu Ratna, dosa saya dan dosa Anda semuanya juga. Nah, untuk itulah kami bersaksi, untuk itulah kami ada, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan dengan kesaksian-kesaksian kami. Dan ini adalah channel kesaksian di mana apa yang kami saksikan adalah pengalaman pribadi kami. Iya. Ya. Jadi tidak ada paksaan bagi saudara-saudari yang tidak percaya dan tidak ada niat kami untuk menyinggung siapapun dan denominasi atau kepercayaan apapun. Karena apa yang kami alami adalah yang kami rasakan dan kami hanya ingin menyaksikan, membagi apa yang sudah kami saksikan dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara yaitu membagikan firman Tuhan supaya kita semuanya diselamatkan. Baik, terima kasih. Nanti kesaksian-kesaksian berikutnya saya tunggu ya Ibu, sesuai dengan gerakan Tuhan Yesus. Iya, sebenarnya Mbak Ingvi saya nggak mau bersaksi. Tapi cuma Tuhan yang menyuruh. Minggu-minggu ini kok kayaknya kamu harus bersaksi tentang itu. Oke. Tuhan saya bagaimana harus bersaksi? Kamu kan kenal tetangga kos namanya Mbak Ingvi yang cantik itu. Jadi kamu harus bersaksi. Akhirnya saya menemui Mbak Ingvi yang cantik ini. Aduh, sama-sama cantik. Buat kepala saya besar ya. Anak Tuhan semuanya cantik karena ada roh Tuhan di dalam hati kita kemudian memancar keluar. Baik, terima kasih saudara-saudariku untuk Mbak Yanti atau Bu Yanti ya, manggilnya karena sudah 20 tahun yang lalu. Misalkan Ibu Yanti mendengar siaran ini, boleh komen di bawah. Nanti atau juga buat saudara-saudari yang ingin memberkati Ibu Ratna juga boleh komen di bawah, nanti akan saya sertakan juga di kolom deskripsi nama Ibu Ratna ini dan kesaksian Ibu Ratna ini. Kemudian terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih buat waktu teman-teman untuk menyaksikan kesaksian ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Ingvi Rizky Ramadan dan Bu Ratna, kami undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.